Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dafatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Jamaah pemirsa PMMI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di dunia ini semua serba ujian. Apapun bentuknya ujian. Diberikan kekayaan, ujian. Diberikan kemiskinan pun jelas ujian. Diberikan kesehatan, ujian. Diberikan penyakit pun ujian. Diberikan kekuatan, ujian. Kelemahan pun ujian. Dan orang-orang yang lulus dalam ujian kehidupan, insya Allah mampu menikmati terminal yang selanjutnya adalah terminal keberangkatan. Sebenarnya ada 3 episode dalam kehidupan manusia. Kalau kita berpikir, cuma 3 episode. Min aina, ila aina, fi aina. Episode ini aja yang dimasukkan dalam hati kita. Sebuah pertanyaan, min aina. Dari mana sebenarnya kita berasal? Nabi Allah Adam AS diciptakan dari tanah liat yang busuk sebenarnya. Tapi Allah berikan kemuliaan sebagai khalifah. Bahkan seluruh makhluk saat itu disuruh tunduk kepada Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena dalam tubuh manusia Allah ciptakan 2 samudra. Kebaikan, samudra nafsu. Kalau seandainya nafsu dikalahkan dengan kebaikan, insya Allah kelas kita malaikat. Tapi kalau kebaikan harus kalah dengan nafsu yang kita miliki, maka kelas kita lebih rendah daripada hewan. Min aina, dari mana kita berasal? Makanya ketika kita memiliki kekayaan yang hebat, jabatan yang tinggi, keluarga yang begitu membahagiakan, sehingga kita lupa kepada Allah, mesti bertanya dari mana kita asalnya. Dari sesuatu yang menjijikan. Kalau kita ingat dari mana kita berasal dan akan kembali kepada asal tersebut, insya Allah perjalanan kehidupan kita, apapun bentuknya ujian, baik kaya, miskin, kuat, lemah, kita akan tangguh untuk menghadapinya. Yang kedua, ilaina. Sebenarnya mau kemana kita? Orang hidup itu dari awal sampai akhir sudah ditentukan. Kita ketika lahir sudah ditentukan kapan lahirnya, dan kita sudah ditentukan kapan matinya. Kebahagiaan apa yang di hari ini kita miliki kan gak dibawa. Mobil yang bagus cuman seremonial kehidupan. Baju yang bagus diganti dengan 2 kain kapan. Tanah kasur yang empuk, ranjang yang mahal, kemudian kamar yang begitu dahsyat kan diganti dengan tanah liat yang padat. Mau kemana sebenarnya? Mau ngapain kita kumpulin banyak-banyak harta kalau ujung-ujungnya tidak kemakan? Mau ngapain kita sikut-sikutan jabatan kalau ujung-ujungnya jadi pertanggungjawaban? Ilain, mau kemana kita sesungguhnya hidup ini? Sebab nggak ada manusia yang abadi. Kekayaan manusia nggak bisa mengalahkan kekayaan Allah. Atau kita hidup sejahat-jahatnya kehidupan kita di dunia ini pun nggak merubah keagungan Allah. Sebaik-baiknya kita melakukan kebaikan pun tidak merubah atau menambah keagungan Allah. Yang untung kita sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ila aina, ingat, mau kemana kita sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan yang sementara. Maka banyakin tabungannya, bekal akhirat. Insya Allah di gelombang kedua dalam kehidupan kita ada keberkahan dan kebahagiaan yang paling abadi. Yang terakhir, fi aina. Di mana bakal kita tinggal? Selama ini kita bangga dengan mobil yang kita pakai, hebat, bermerek, sampai orang-orang takjub melihat kemewahan mobil kita. Tapi apa yakin kita akan tinggal di sana? Di mana kita akan tinggal? Apa yakin rumah yang kita bangun bagus dengan warna-warni catnya yang luar biasa mampu menakal ruh yang tidak hadir atau mengambil diri kita? Atau deposit uang kita yang nggak bisa ada orang yang ngitung? Apa suatu saat itu akan menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ingat, di mana suatu saat nanti kita akan tertidur pulas dan tinggal yang sementara dan abadi. Perlu dicamkan bahwa hidup ini cuma seremonial belaka. Sifatnya fana dan sementara. Tidak ada yang abadi.
yang abadi nanti di kehidupan yang kedua. Di sanalah ada penyesalan bagi orang-orang yang di dunianya tidak menanamkan ibadah, tapi ada kesenangan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang di dunianya menanamkan ibadah dengan indah. Satu yang harus kita camkan dalam kehidupan, kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah yang memberi. Allah nggak berhak menerima apa yang kita lakukan, tapi Allah mencatat setiap apa yang kita lakukan lewat para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hidup kita, jaga masa muda kita sebelum kita bongkok dalam ketuaan. Jaga sehat badan kita sebelum kita tidur dalam kesakitan. Jaga kekayaan kita sebelum kita tergeletak dalam kemiskinan. Jaga waktu sempat kita sebelum kita dihimpit oleh waktu yang penuh dengan kesempitan. Kalau kelima itu sudah dijaga, insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang mampu menata kebahagiaan di dunia untuk menuju akhirat yang terindah. Pemirsa PMMI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, segala sesuatu di dunia yang mesti kita lakukan, kembalikan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang hadir di hadapan Allah untuk bisa menduduki surganya Allah, bukan karena sholatnya yang rajin, bukan karena rajinnya yang setiap hari, bukan karena yang zakatnya miliaran, bukan karena yang sedekahnya tak terhitung, tapi orang-orang yang mampu merendahkan diri di hadapan Allah, yang mampu merasa kecil, yang mampu merasa miskin, yang mampu merasa dihina, yang mampu merasa dekil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang yang memiliki harta sombong, ada orang yang punya ilmu seakan-akan hebat, ada orang yang punya jabatan semena-mena, tapi jarang pintu surga yang merasa di sana dirinya miskin, kecil, kerdil di hadapan Allah. Itulah sesungguhnya sosok orang yang mulia, sebab dia paham, dia tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha dari segala maha. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.